Selamat pagi Bu Popi dan teman-teman sekalian. Saya Jessica dan teman saya Bella akan mempresentasikan mengenai proposal PKM kami yang berjudul Your Real Age, Potensi Metilasi Gen Col 1A1 untuk menentukan umur biologis menggunakan epigenetic clock. Penuaan merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari. Penuaan menyebabkan menurunnya fisiologis tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Secara umum, penuaan ditentukan berdasarkan tahun masehi sejak kita lahir yang disebut sebagai usia kronologis. Diketahui bahwa penuaan dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor eksternal. Contoh faktor genetik seperti gen yang mengkode fisiologis tubuh, gen yang mengkode visualisasi fisik seperti keriputnya kulit dan rambut putih, gen yang mengkode penyakit, dan sebagainya. Contoh faktor eksternal seperti pola makan, pola hidup, olahraga, stres, dan sebagainya. Usia kronologis tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sehingga kurang akurat. Sehingga terdapat satu metode yang lebih baik untuk menentukan umur, yaitu usia biologis. Usia biologis merupakan prediksi umur seseorang berdasarkan biologis dan fisiologis tubuh yang bergantung pada pola hidup dan lingkungan. Untuk menentukan usia biologis, terdapat satu metode yaitu epigenetic clock. Epigenetic clock merupakan pengujian biokimia berdasarkan metilasi DNA untuk menentukan umur seseorang. Terdapat beberapa metode analisis metilasi DNA seperti ELISA, cold PCR, bisulfat sequencing, next generation sequencing, dan sebagainya. Namun terdapat suatu metode yang lebih sederhana dan tidak memakan biaya yang besar, yaitu metil spesifik PCR. Kulit merupakan salah satu indikator penuaan yang dapat divisualisasi secara langsung. Penyebab penuaan kulit diketahui disebabkan oleh kolagen. Kolagen ini merupakan suatu matriks ekstraseluler. Kolagen diekspresikan oleh beberapa gen, salah satunya adalah gen Col1A1. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah gen Col1A1 berpotensi dalam mempengaruhi penuaan, bagaimana metode praktis untuk mengukur jam biologis berdasarkan epigenetic clock menggunakan data metilasi gen Col1A1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatur potensi gen kolagen terhadap penuaan dan mendapatkan metode praktis untuk mengukur umur biologis. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode penentuan umur biologis menggunakan gen Col1A1 dengan MSP. Keluaran penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode epigenetic clock dan dipublikasikannya jurnal ilmiah terhadap pengembangan metode dari epigenetic clock ini. Kemudian saya akan memaparkan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah umur biologis. Umur biologis tidak diukur berdasarkan kapan kita lahir, akan tetapi berdasarkan tingkat kerusakan sel yang ada di tubuh dan fungsi fisiologis tubuh. Umur yang menua umumnya mengalami peningkatan risiko terkena penyakit, disabilitas, dan ketergantungan. Penuaan kulit bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal umumnya dipengaruhi oleh paparan terhadap sinar matahari, polusi, hingga kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan munculnya flek-flek hitam atau kulit yang tidak merata. Faktor internal dikaitkan dengan faktor biologis yang berpengaruh pada kelembutan kulit dan keriput. Kemudian adalah epigenetic clock. Epigenetic clock merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan umur biologis berdasarkan level metilasi DNA. Kondisi lingkungan menyebabkan sel beradaptasi melalui mekanisme epigenetik yang akan mempengaruhi ekspresi gen akan tetapi tidak merubah urutan DNA. Berdasarkan penelitian Harvard pada tahun 2015, menggunakan metode epigenetic clock ini untuk mengestimasi umur biologis darah dan kulit dari pasien sindrom Hutchinson-Gilford progeria, menggunakan sampel fibroblast, keratinosit, sel bukal, sel endotelial, darah, kulit, dan saliva. Selanjutnya adalah metilasi DNA. Ini merupakan proses penambahan gugus metil pada karbon 5 dari sitosin yang berpasangan dengan guanin atau biasa disebut CpG, yang akan menuju pada gene silencing. Penelitian Groninger pada tahun 2010 menemukan bahwa perubahan metilasi DNA memiliki keterkaitan terhadap penuaan kulit manusia, sehingga penjagaan pola metilasi DNA sangatlah penting untuk menjaga keadaan awal dan perbaikan diri dari sel kulit. Selanjutnya adalah kolagen. Kolagen adalah protein yang memperkuat berbagai jaringan pada tubuh, seperti tulang, tulang rawan, tendon, kulit, dan sklera mata. Penuaan kulit dikarakterisasi oleh tidak kemampuan kulit untuk menjaga keseimbangan fungsinya sehingga mengarah pada kematian sel.
Penelitian Farani pada tahun 2006 menggunakan spesimen kulit paha yang tidak terpapar sinar matahari dari individu berumur 18 dan 20 tahun dan individu berumur 80 tahun ke atas. Diketahui bahwa konten prokolagen tipe 1 berkurang hingga 68% pada kulit orang tua. Selanjutnya adalah kolagen type 1 alpha 1 chain atau COL1A1. Kolagen tipe 1 merupakan kolagen bentuk kolagen paling melimpah yang ada pada tubuh manusia. Kolagen tipe 1 juga merupakan penyusun utama dermis kulit dan bagian penting dari matriks ekstraseluler dermis. Penelitian Van Gulik pada tahun 2019 mendapatkan bahwa semua tipe kolagen umumnya akan berkurang drastis dari saat individu berusia 60 tahun ke atas. Selanjutnya adalah MSP atau Methylation Specific Polymerase Chain Reaction. Metode ini dilakukan dengan pemberian bisulfit pada hasil ekstraksi DNA yang bertujuan agar basa sitosin yang tidak termetilasi akan diubah menjadi basa urasil. Lalu digunakan dua pasangan primer, yaitu primer specific methylated dan primer specific unmethylated. Metilasi akan ditentukan oleh kemampuan kedua primer spesifik tersebut untuk mengamplifikasi. Sampel akan dianggap termetilasi apabila terbentuk pita pada hasil PCR yang memakai primer termetilasi. Yang ini, yang pertama, perlakuan pada pemeliharaan mencit. Digunakan 40 mencit yang berusia 2 minggu, diambil 10 mencit sebagai kontrol, 10 mencit dipelihara hingga berusia 1 bulan, 10 mencit dipelihara hingga berusia 2 bulan, dan 10 mencit sisanya dipelihara hingga berusia 3 bulan. Semua mencit tersebut akan dijadikan sebagai sampel, di mana jaringan epidermis punggung mencit akan disayat sebesar 2 x 2 x 2 mm. Dari sampel tersebut akan diisolasi gen COL1A1 dengan cara sampel dicuci, lalu diberi nitrogen cair sehingga jaringan hancur, lalu dicuci dengan NaCl fisiologis, lalu dimasukkan dalam larutan STE, SDS, dan proteinase K, dan didiamkan semalaman. Kemudian larutan tersebut akan disentrifugasi selama 2 menit sehingga didapatkan supernatan, lalu supernatan diresuspensi dengan aqueous dan asam asetat pekat, kemudian kembali disentrifugasi dan mendapatkan supernatan diresuspensi, lalu disentrifugasi kembali sehingga mendapatkan pelet DNA yang dicuci dengan etanol 75%. Kemudian dilanjutkan dengan bisulfit treatment, di mana DNA akan direaksikan bersama bisulfit menggunakan epitop bisulfit kit, di mana sitosin yang tidak termetilasi akan berubah menjadi urasil. DNA tersebut akan dilarutkan dalam NaOH, di mana untuk denaturasi, lalu ditambahkan hidroquinon dan natrium bisulfit, lalu diintubasi dalam minyak mineral. Lalu DNA tersebut akan dipurifikasi menggunakan misat DNA purification. Untuk mendesain primer untuk MSP, digunakan daerah promotor dari gen COL1A1 yang akan dilihat sequennya pada website Ensemble. Lalu kemudian analisis sekuen tersebut menggunakan software NetPrimer untuk menentukan sekuen komplement sekuen tersebut. Kemudian untuk MSP, DDH2 dipipet dalam mikrotub, lalu ditambahkan PCR bawah per 1 kali kuat, DNTP, 3 primer yang terdiri dari primer U-MW, di mana primer U akan menempel pada daerah tidak termetilasi, primer M akan menempel pada daerah metilasi, dan primer W akan menempel pada bagian DNA manapun, dan sampel DNA. Kemudian PCR disiapkan, lalu ditambahkan tag polimerase pada mikrotub, lalu PCR dijalankan, lalu hasil PCR akan divisualisasi menggunakan elektroforesis. Analisis data akan menggunakan perangkat SPSS statistik 24. Berikut merupakan rekapitulasi rencana anggaran biaya. Totalnya adalah 11 juta sekian, dengan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 6 juta sekian, dan bahan habis pakai adalah 5 juta sekian. Berikut merupakan rincian dari perlengkapan. Dan berikut adalah rincian bahan habis pakai. Berikut merupakan jadwal kegiatan. Isolasi gen COL1A1 akan dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, bersamaan dengan pengambilan sampel pada mencit. Identifikasi juga dilakukan pada bulan 1, 2, dan 3. Analisa data dilakukan pada bulan ketiga, dan penulisan laporan dilakukan pada bulan keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.